Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hida Salsabila dari program studi Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zuhud dan gaya hidup minimalis. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengandung anjuran agar kita berperilaku zuhud dalam keadaan kita memiliki harta maupun tidak. Karena zuhud bukan berarti fakir dan juga bukan berarti miskin. Pada dasarnya, tantangan zuhud adalah ketika seorang memiliki harta, namun ia mampu menjadikan dirinya menjadi semakin dekat dengan Allah SWT. Dan ia mampu mendapatkan kebaikan pada dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Ngomong-ngomong tentang zuhud, pasti ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih itu zuhud? Bagaimana sih zuhud itu? Oke. Di sini kita akan membahas tentang pengertian zuhud terlebih dahulu. Zuhud secara bahasa berasal dari kata zahada fihi, zahada anhu, zuhdan wa zahdan, yang berarti berpaling darinya dan meninggalkannya karena menganggap hina atau menjauhinya karena dosa. Sedangkan suatu barang dikatakan barang itu zahid jika barang itu sedikit atau bahkan tidak bernilai. Sedangkan zuhud secara istilah merupakan ungkapan berpalingnya seorang dari keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, atau meninggalkan indahnya dunia menuju kepada indahnya akhirat, atau mengkosongkan dirinya atau mengkosongkan keinginan dalam hati dari segala sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan tangannya. Dan ia juga mengetahui bahwa dunia hanyalah bayang-bayang yang akan sirna dan angan yang akan berlalu. Nah, zuhud yang diisyaratkan adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat dan percaya dalam hati dengan sesuatu yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada seorang yang mengartikan zuhud adalah memutuskan terhadap dunia, atau bahkan meninggalkan hartanya, atau bahkan meninggalkan keluarganya, atau meninggalkan anak-anaknya, maka ini bukanlah arti zuhud sesungguhnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan hakikat dari zuhud, di mana zuhud adalah bentuk keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara syahwat dan pengendalian syahwat. Nah, zuhud sendiri mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu tingkatan di mana seorang meninggalkan apa-apa yang haram. Yang kedua, tingkatan di atasnya, yaitu ketika seorang meninggalkan hal halal yang berlebih-lebihan. Dan tingkatan tertinggi pada zuhud, yaitu ketika seorang meninggalkan segala sesuatu yang melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih ciri-ciri zuhud? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri zuhud. Di antaranya yaitu mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Dan juga mengetahui bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan kekal. Yang ketiga, memandang bahwa dunia adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, mengeluarkan dari hati kecintaan pada dunia dan memasukkan kecintaan
pada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang bersikap zuhud ini bisa saja dipengaruhi atau biasanya suatu yang mempengaruhi orang untuk bersikap zuhud adalah hal-hal yang ada pada dirinya atau di sekitarnya. Nah, contohnya keimanan, kesadaran akan ajaran agama, lingkungan yang mendukung, kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan yang terakhir adalah pengalaman hidup. Nah, adapun manfaat atau sesuatu yang akan kita dapatkan jika kita melakukan atau jika kita bersikap zuhud, yaitu yang pertama, meraih ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, dicintai sama manusia. Yang ketiga, meraih kemuliaan di sisi Allah. Yang keempat, bersemangat untuk hidup lebih baik. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu terhindar dari mara bahaya. Jadi, kesimpulannya, zuhud merupakan cara hidup yang mulia di mana seluruh orang solih telah menjalani dan dengan begitu hal tersebut menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Nah, untuk menempuh jalan zuhud, Al-Quran telah memberikan rambu-rambu dan panduannya agar setiap manusia tidak salah dalam memahami jalan hidup zuhud. Lalu, bagaimana dengan gaya hidup minimalis? Apa itu gaya hidup minimalis? Gaya hidup minimalis secara umum dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan sarana dan prasarana dengan seefisien mungkin, dengan mengurangi kuantitas materi maupun non-materi, namun tetap memperhatikan aspek kualitas. Nah, gaya hidup minimalis juga menitikberatkan atau memfokuskan pemahaman seorang untuk mengutamakan apa yang dibutuhkan. Nah, konsep hidup minimalis ini bila dikaitkan dengan syariat Islam sangat erat hubungannya dengan rasa syukur yang direalisasikan melalui sikap qanaah dan zuhud. Nah, apa itu sikap qanaah? Nah, sikap qanaah dapat diartikan sebagai sikap merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zuhud seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, dari dua pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa esensi dari konsep minimalis dalam Islam adalah mementingkan akhirat dan mensederhanakan kehidupan dunia. Nah, pada intinya, gaya hidup minimalis adalah tentang kesederhanaan. Gaya hidup minimalis juga dapat kita teladani dari jati diri Rasulullah SAW, di mana beliau memberi contoh kesederhanaan dalam realita kehidupan sehari-harinya. Kehidupan Rasulullah yang jauh dari kata mewah tidak lain karena beliau paham bahwa kehidupan di dunia ini adalah persinggahan semata. Dan beliau sebagai suri tauladan mengajarkan kepada umatnya untuk memprioritaskan tujuan akhir manusia, yaitu kehidupan akhirat. Nah, contoh dari kehidupan gaya hidup minimalis atau kehidupan sederhana adalah ketika kita tidak berfoya-foya dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang zuhud dan gaya hidup minimalis, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan keduanya dan bisa senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya